Ya, jumpa lagi di PS Arena Channel. Kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang di rumahnya itu punya rental ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah atau sedang mengalami rental PS-nya itu mulai sepi ya, terutama rental PS3 ya. Yang dulunya itu rame, sekarang sudah tidak seperti dulu ya, karena mungkin ada beberapa faktor seperti kebutuhan bermain game yang mudah dipenuhi ya, dengan hanya menggunakan handphone atau HP, karena di dalam HP itu sekarang sudah banyak game Android ya. Jadi tidak harus kita menggunakan PS. Kalau zaman dulu kita harus menggunakan PS ketika mau main game. Tapi kalau untuk sekarang ini hanya menggunakan HP saja sudah banyak game yang bisa kita mainkan. Kemudian ditambah lagi dengan semakin menjamurnya rental PS ya, PS3 ya. Jadi semakin banyak kompetitor lah, otomatis kita harus lebih keras lagi ya untuk menjaga supaya rental kita tidak mati ya. Oke, langsung saja ke tips-tipsnya. Yang pertama, teman-teman itu menjaga kualitas stick ya. Ya, jadi teman-teman itu harus pastikan setiap tombol dari sticknya itu nyaman ya, tidak keras, dan analognya juga tidak lembek ya. Dan ada baiknya teman-teman untuk servis-servis seperti yang ringan itu ya, untuk yang teman-teman yang belum bisa servis, tapi untuk yang ganti-ganti seperti karet atau topi dari analog itu teman-teman minimal bisalah servis sendiri lah. Sedangkan untuk tombol-tombol itu misalkan teman-teman tidak bisa, minimal teman-teman punya aplikasi test stick ya di PS3-nya. Untuk aplikasi test stick seperti apa, saya udah pernah membahasnya di video udah lama ya. Nanti teman-teman cari aja di playlist. Nah, di situ teman-teman cek saja sticknya itu, misalkan ada yang kurang enak, cek sendiri sticknya seperti apa. Kalau misalkan itu cuma sekedar tombol kurang empuk, atau itu teman-teman bisa ganti sendiri. Kalau teman-teman tidak bisa ganti, tinggal dipisahkan lah, intinya stick yang kurang enak itu dipisahkan. Jadi jangan dicampur. Soalnya saya sendiri, misalkan saya sendiri sebagai pelanggan, kalau sticknya kurang enak juga saya sendiri kurang nyaman ya, dan jadi malas nantinya untuk main ke situ lagi ya, main ke tempat rental lagi ya. Dan kemudian jika sudah dipisahkan mana stick bagus dan mana yang stick yang rusak, kemudian terserah teman-teman ya, di situ mau diservis sendiri atau misalkan kerusakannya berat seperti analog itu, bila tidak bisa ya bawa aja ke tuster ya, tempat servis ya, tukang servis ya. Lalu kemudian untuk stick yang digunakan di rental PS3, ada baiknya teman-teman gunakan stick wireless ya, jangan menggunakan stick kabel. Karena ibaratkan kita sendirilah, misalkan kita sebagai pelanggan lah, terus kalau main PS3 itu sticknya stick kabel, mungkin feelnya kurang enak ya, rasanya kurang greget lah, jadi gitu ya. Jadi usahakan stick wireless ya, tidak stick kabel. Dan untuk wirelessnya yang OP atau OM ya usahakan OM ya. Tapi karena misalkan budgetnya itu teman-teman minim, ya tidak apa-apa menggunakan yang OP. Dan cara untuk membedakan stick PS3 wireless yang OM dan OP ini saya pernah membahasnya ya, cek saja di playlist itu tanpa membongkar ya cara ceknya. Lalu selain itu juga kalau menggunakan stick wireless, kita misalkan ada game tertentu yang bisa memainkan multiplayer ya, misalkan 4 pemain dalam satu game itu, mungkin bisa menambah daya tarik konsumen ya, apalagi dari bocil ya. Biasanya itu kalau suka main rame itu lebih seru, lebih sering nanti lah ya. Mungkin seperti itu aja ya kelebihannya. Selain feelnya kita lebih greget main stick wireless, juga bisa menggunakan multiplayer ya. Oke, untuk tips yang kedua adalah tentang tarif rental PS ya. Ya, jika tips yang pertama tadi itu kita baiknya menggunakan stick wireless daripada stick kabel, otomatis itu biaya operasional kita itu akan lebih besar ya daripada ya ketika kita menggunakan stick kabel.
Nah, dari situ ada baiknya teman-teman itu tidak menurunkan tarif rental ya. Karena menurunkan tarif rental itu nantinya akan bikin kita sulit untuk berkembang lah ya. Ya mungkin ada teman-teman yang tidak setuju ya dengan tips ini ya. Bang, kan tarif rentalnya murah itu kan nanti akan rame, jadi kita akan bersaing gitu dengan rental yang lain. Mungkin ada teman-teman yang tidak sepemikiran dengan saya ya, dan sah-sah saja sih kalau teman-teman pengen bersaing dengan persaingan harga. Tapi menurut saya sendiri, misalkan kita bersaing dengan harga, persaingan harga lah, itu mempersulit kita sendiri ya nantinya ya. Apalagi biaya operasional itu sekarang buat rental itu lumayan tinggi ya, baik dari setiknya, kemudian listriknya, dan kemudian biaya servis dari PS-nya, belum dan yang lainnya ya, seperti gaji karyawan kalau kita punya karyawan ya, juga biaya isi game ya, dan juga mungkin misalkan teman-teman yang rentalnya itu di rumah itu mungkin hanya beberapa unit saja misalkan, atau ada 3 atau 4 unit saja ya. Kalau kita turunkan tarifnya, itu kadang nanti bisa membuat kita malas ya. Karena misalkan ada orang main cuma 1 jam, cuma dapat uang, misalkan kita turunkan tarifnya menjadi 3.000 misalkan ya, ekstrim banget 3.000. Tapi ada aja sih yang tarif 3.000 per jam. Itu nanti malah membuat kita males ya nungguinnya ya. Tapi kembali lagi sih dengan pemikiran teman-teman ya, soalnya beda-beda ya, tidak harus sama ya. Mungkin ada yang pemikirannya turunkan tarif itu supaya perputarannya itu lebih cepat, jadi supaya lebih rame, kemudian kan banyak yang main. Nah, itu bisa juga sih, bisa masuk juga lah, masuk akal juga. Kemudian diturunkan tarifnya itu agar rame, kemudian untuk menutupi pendapatannya kita bisa dari selain PS ya, misalkan kita bisa nambahin pendapatan selain PS ya, bisa dari wifi atau mungkin atau dari makanan atau menu-menu makan dan minuman di rental ya. Mungkin ada yang berpikir pemikiran seperti itu juga ada, sah-sah saja ya. Tapi untuk saya sendiri sih di sini masih menggunakan tarif 5.000 ya per jam ya. Untuk saat ini ya, sampai saat ini ya. Tapi dengan menjaga kualitasnya ya, baik dari stick, TV maupun game yang update ya. Oke, jadi intinya dari tips yang kedua ini adalah teman-teman usahakan jangan menurunkan tarif lah ya. Karena yang ditakutkan itu ketika sudah turun tarif kemudian tidak sesuai ekspektasi, rental kemudian sepi, dan akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kita ya, baik dari stick atau mungkin yang lainnya ya, karena terhambat dengan biaya operasional dan kebutuhan kita. Oke, untuk tips yang ketiga masih berhubungan juga dengan tips yang kedua ya, yaitu tentang tarif ya. Jadi kalau kita tidak menurunkan tarif dan pendapatan kita masih stabil terjaga, otomatis biaya operasional kita tidak terganggu ya. Dan ada positifnya juga, misalkan pendapatan kita tidak menurun, teman-teman bisa mengupgrade ya LED TV-nya ya. Apalagi dengan banyaknya kompetitor rental PS ya, kita terpaksa harus bersaing ya. Salah satunya yaitu kita jangan menggunakan LED TV yang di bawah 32 inch lah. Syukur-syukur teman-teman bisa menggunakan LED TV yang 40 inch ya, karena rata-rata untuk rental PS3 itu menggunakan LED 32 inch. Jadi usahakan kita itu bisa lebih bersaing lah kalau kita menggunakan LED 40 inch ya. Jadi tidak hanya PS4 saja yang menggunakan LED 40 inch ya. Jadi kalau misalkan kita punya rental PS3, kita menggunakan LED 40 inch, otomatis rental PS3 kita itu akan punya nilai lebih ya. Jadi buat teman-teman yang rental PS3-nya itu masih menggunakan LED di bawah 32 inch ya, ada baiknya teman-teman mulai menabung atau mulai mengupgrade ya, bisa dijual dulu lah LED TV-nya
yang kecilnya itu diganti dengan LED yang 32 ya, dan nanti akan terlihat perbedaannya ya. Jadi tidak harus 40 inch ya. Jadi intinya minimal 32 inch lah, jangan di bawah 32 inch. Oke, kemudian tips yang keempat adalah tentang kapasitas harddisk di PS3-nya ya. Ya, baiknya kalau di rental PS3 itu harddisknya itu minimal 320 GB ya. Ya, lebih baik kalau harddisknya itu 500 GB. Jadi gamenya itu bisa sampai 40-an, hampir 50 lah, tergantung dari size gamenya ya, beda-beda ya. Kalau kita isi game yang gede-gede ya paling nyampe sekitar 30-40 lah. Ya, contohnya seperti ini ya, dan kemudian disisakan saja beberapa giga ya, tidak usah terlalu penuh. Bagi teman-teman yang harddisk PS3-nya di tempat rental itu masih 120 atau 160, kalau misalkan sudah ada dana lebih, baiknya di-upgrade ya harddisknya ya. Untuk mengganti harddisk sendiri teman-teman sebenarnya bisa, kalau mau mengganti harddisk sendiri ya tutorialnya ada di playlist. Tapi jika teman-teman kesulitan ya, ada baiknya ganti saja di tempat servis ya, atau di toko ya. Kemudian jika sudah harddisknya sudah cukup besar, pemilihan judul gamenya itu teman-teman ada baiknya cari referensi dulu ya di YouTube atau di Google ya. Oh iya, jika teman-teman ingin mengganti harddisk sendiri, misalkan mau beli harddisk sendiri, jangan lupa untuk cek sentinel kesehatannya ya. Untuk caranya teman-teman bisa cek juga di playlist ya, cara buat ngecek kesehatan harddisknya. Oke, untuk tips yang kelima adalah jangan pelit memberi bonus waktu ya. Untuk hal seperti ini seringkali ya kita temui dari pelanggan-pelanggan rental itu, kalau sudah habis waktunya kemudian minta tanggung ya. Nah, untuk hal seperti ini teman-teman ada baiknya tetap memberi waktu ya, agar pelanggan itu juga tidak kecewa ya. Ya, kemudian tips yang keenam adalah sediakan jaringan WiFi ya. Untuk tips yang ini teman-teman bisa tidak menggratiskan ya untuk saat ini, karena pemakai WiFi itu lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa memberikan tarif ya. Dan saya rasa menyediakan WiFi meskipun berbayar ini tidak akan membuat pelanggan itu keberatan ya. Apalagi kebutuhan WiFi itu sekarang itu sangat tinggi ya. Dan ini juga bisa menjadikan peluang baru kita untuk penutup misalkan rental PS3 kita sedang sepi ya. Jadi untuk menutup pendapatan yang menurun ya. Oke, kemudian tips yang ketujuh adalah adakan kompetisi atau turnamen bola PES ya. Dengan adanya kompetisi bola PES itu akan memacu pelanggan kita itu untuk bermain lebih sering ya, atau untuk latihan lah. Jadi nanti pelanggan kita itu akan sering untuk main ke rental ya, untuk melatih ketangkasannya. Kemudian untuk format dan caranya seperti apa, kemudian pendaftarannya gimana, dan perhitungan untuk hadiahnya seperti apa, mungkin nanti saya akan membahasnya di video yang berikutnya ya. Untuk tips ini teman-teman bisa gunakan mungkin 2 bulan sekali ya, atau apabila ketika rental itu mulai sepi ya. Jadi ketika rental mulai sepi, teman-teman adakan saja turnamen ini, kemudian nanti hasilnya akan beda. Jadi pelanggan rental kita akan lebih semangat lagi ya untuk main ke rental ya. Oke, untuk kemudian tips yang ke-8 adalah game yang di rental PS kita itu sebaiknya teman-teman selalu up to date ya. Jadi seperti ini contohnya, misalkan teman-teman punya game GTA itu jangan yang standar-standar aja ya. Kita bisa beri mod untuk
untuk memberi mod itu banyak lah tutorialnya. Saya juga kemarin sudah memberi tipsnya. Kalau misalkan buat download dari HP langsung ke PS, jadi ada tutornya, teman-teman bisa cek saja. Ya kelebihannya yang kalau sudah punya mod ini, mungkin pelanggan rental yang anak-anak ini mungkin bisa lebih suka ya, apalagi kalau di mod GTA-nya itu juga bisa menghilangkan hal-hal yang vulgar ya. Jadi kita bisa menutup hal-hal yang vulgar, adalah di situ modnya. Jadi pilih cari saja yang no vulgar. Jadi buat rental itu mungkin lebih baik ya, karena di rental kadang-kadang banyak bocil. Dan kemudian selain GTA yang update modnya ya, teman-teman juga harus wajib update bolanya ya. Game bola PES itu wajib di-update ya. Jadi semakin update bola PES-nya, pelanggan kita itu tidak akan bosan ya. Oke, kemudian untuk tips yang ke-9 adalah jangan berhenti promosikan rental PS di medsos. Jadi teman-teman bisa gunakan Facebook atau IG ya. Tapi umumnya sih untuk masyarakat Indonesia itu ya pakainya Facebook aja ya, udah cukup. Jadi di medsos itu kita bisa promosikan baik ketika ada turnamen PES atau ketika kita sedang ada game yang sedang booming lah. Contoh kayak kemarin The Last of Us itu kan sedang booming. Jadi teman-teman sesekali posting lah di beranda medsosnya ya. Atau kemudian rutinitas di rental ya ketika sedang ramai, atau intinya eksistensi lah di rental kita itu tetap rame gitu. Kemudian selain di beranda, teman-teman bisa posting juga di grup ya, grup daerah sekitar ya. Jadi dia ada forum jual beli atau grup PS di daerah sekitar, teman-teman bisa posting di situ ya. Jadi untuk mempromosikan juga untuk menambah jumlah pelanggan kita. Oke, untuk tips yang ke-10 atau tips yang terakhir ya, teman-teman mulai sediakan PS4 ya. Jika rentalnya itu masih belum tersedia atau masih rental PS2 dan PS3, mungkin teman-teman sudah saatnya untuk mulai menambahkan unit PS4 di rental PS-nya. Mungkin ada yang berpikiran, rental PS3 aja sepi, gimana kalau PS4 yang lebih mahal? Dulu ketika mulai awal membuka rental PS3 itu, saya juga pada zaman itu baru mulai beralih ya, mulai peralihan dari rental PS2 ke PS3 ya. Jadi banyak user PS2 itu mulai beralih ke PS3 ya, dan mungkin saat ini di tahun ini banyak user PS3 itu sedang beralih ke PS3 ke PS4, maaf. Jadi mungkin saat ini saat yang tepat ya untuk teman-teman mencoba menambahkan unit PS4 di rentalnya. Ya, mungkin sekian saja ya tips dari saya, dan jika ada teman-teman yang punya tips lain agar rental PS-nya itu lebih stabil dan lebih maju, bisa tambahkan di kolom komentar ya, dan mungkin bermanfaat buat saya dan teman-teman lainnya ya. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.